Coba sebutin nama browser yang kamu pakai sekarang, Chrome, Microsoft Edge, atau Safari. Semua pasti punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi mereka punya satu kesamaan. Semua perusahaan berlomba-lomba buat mengintegrasikan browser mereka dengan AI. Tapi belakangan malah ada satu browser yang justru anti-mainstream. Nggak mau ikut-ikutan, bahkan melawan arus. Apalagi kalau bukan si rubah api, Firefox. Di saat semua browser berlomba masukin fitur AI di dalamnya, browser yang dikenal bebas ini malah menghadirkan fitur pembunuh AI. Loh, gimana maksudnya? Apa tujuan dan landasan Mozilla malah menghadirkan fitur ini? Dan gimana bisa Firefox jadi browser yang bebas memberikan kendali penuh di tangan penggunanya? Nah, itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Semua bermula waktu CEO baru Mozilla Corporation, Anthony Enzor Dimio, merilis sebuah tulisan di blog post yang menyatakan visinya buat ngerubah Firefox jadi modern AI browser. Pernyataan ini memicu kekhawatiran besar di komunitas pengguna, yang takut Firefox bakal kehilangan identitasnya sebagai browser yang fokus pada privasi dan kontrol pengguna. Buat menenangkan kemarahan pengguna itu, Anthony menegaskan kalau Firefox tetap bakal memprioritaskan kontrol pengguna dan menjanjikan sebuah saklar pemutus yang bisa matiin semua fitur AI dengan satu klik. Dan di saat yang hampir bersamaan, Jack Archibald yang merupakan Web Developer Relation Lead Mozilla ngasih konfirmasi lebih teknis lewat platform Mastodon. Dia ngejelasin kalau secara internal mereka menyebut fitur itu sebagai AI Kill Switch yang bersifat absolut dan akan menghapus semua jejak fitur AI dari antarmuka jika diaktifkan. Meskipun sampai video ini dibuat, Mozilla memang belum membuka semua detail teknisnya ke publik. Cara kerjanya gimana? Dan apa saja yang terlibat? Batasnya di mana? Intinya banyak yang masih abu-abu. Mozilla cuma nyebutin fitur ini bakal hadir pada kuartal pertama 2026. Di saat perusahaan lain sibuk ngeyakinin pengguna kalau AI itu pasti berguna, Mozilla justru seolah bilang ke penggunanya, kalau kamu nggak mau, ya kamu berhak nolak. Tapi biasanya, keputusan kayak gini jarang lahir dari tren sesaat. Biasanya ini datang dari sejarah yang panjang, dari kebiasaan lama, dan dari pola yang terus berulang. Jadi kalau kita mau ngerti kenapa Firefox berani bikin pilihan seaneh ini, kita nggak bisa mulai dari tahun 2026. Kita harus mundur jauh ke masa ketika Firefox bahkan belum bernama Firefox. Sebelum ada Firefox, sebelum ada Chrome, dunia web itu rasanya kayak berat banget. Bukan cuma berat di komputer, tapi berat juga di cara berpikirnya. Di akhir 90-an sampai awal 2000-an, browser itu kayak all-in-one package. Satu aplikasi, tapi isinya apa aja yang bisa dimasukin. Email client, newsreader, chat, download manager, semuanya dijejelin jadi satu. Netscape adalah contoh paling jelas. Di masanya, dia bukan browser yang buruk, bahkan sebaliknya. Netscape itu ambisius. Dan yang menarik, pengguna waktu itu jarang ada yang benar-benar milih, karena browser datang bersama sistem, atau direkomendasikan perusahaan. Kalau lambat, ya diterima. Kalau berat, ya disesuaikan. Web kayak bukan ruang yang fleksibel. Di titik ini, industri browser bukan lagi mikirin apa yang paling dibutuhin pengguna, tapi apa lagi yang bisa kita tambahin. Nah, di sini masalahnya mulai kelihatan. Waktu alat yang seharusnya membantu justru berubah jadi sesuatu yang mengatur. Kondisi inilah yang diam-diam bikin frustasi sebagian developer. Bukan karena webnya nggak menarik, tapi karena browser kerasa makin jauh dari fungsi dasarnya. Di awal 2000-an, Netscape itu sebenarnya udah sekarat, dan pelan-pelan kehilangan relevansinya. Diserang Internet Explorer, kehilangan pangsa pasar, dan secara internal juga makin berat digerakkan. Tapi biar kelihatannya mulai hancur dari luar, di dalam masih ada orang-orang yang nggak mau melepaskan Netscape gitu aja. Nah, dari sinilah Mozilla lahir, bukan sebagai perusahaan baru yang gagah, tapi lebih mirip kelanjutan hidup dari sisa-sisa Netscape. Source kodenya dibuka, timnya menyusut, ambisinya dipaksa realistis. Mozilla bukan lahir dari posisi kuat, tapi dari sebuah kekalahan. Di tengah kondisi itu, muncul satu proyek kecil yang kelihatannya hampir nggak penting. Namanya Punix. Awalnya Punix ini bukan rencana besar buat ngalahin siapa-siapa. Ini lebih kayak reaksi spontan dari rasa capek. Browser udah terlalu gemuk, terlalu banyak hal yang sebenarnya nggak semua orang butuhin. Dan di tim kecil ini, muncul ide yang kedengarannya agak naif.
Gimana kalau kita bikin browser yang cuma fokus ke browsing, ringan, cepat, dan gampang dikendalikan? Di titik inilah arah Firefox sebenarnya sudah ditentukan. Tapi, Punix ternyata nggak bertahan lama sebagai nama. Nama itu udah dipakai perusahaan lain, dan konflik merek mulai muncul. Akhirnya Punix berganti nama jadi Firebird. Firebird terdengar keren, tapi lagi-lagi masalah datang. Nama itu sudah hidup di ekosistem lain. Terus, lahirlah nama yang akhirnya bertahan sampai sekarang, Firefox. Di sini identitas Firefox mulai terbentuk. Bukan browser yang mau nguasain segalanya, tapi mereka sadar posisinya. Firefox akhirnya muncul bukan sebagai turunan Netscape. Dan dengan identitas baru itu, Firefox masuk ke medan perang yang jauh lebih brutal. Bukan melawan browser tua, tapi melawan sesuatu yang udah jadi standar tak tertulis. Di awal 2000-an, Internet Explorer 6 itu bukan sekedar browser. Dia itu kenyataan yang harus diterima. Datang bareng Windows, terpasang otomatis, dan buat kebanyakan orang, itu udah cukup jadi alasan buat nggak nyari alternatif lain. Bukan karena IE6 itu hebat, tapi karena dia emang udah ada di sana. Masalahnya, IE6 itu stagnan. Bertahun-tahun hampir nggak berubah. Bug dibiarkan, standar web diabaikan, dan developer dipaksa menyesuaikan diri dengan satu produk yang nyaris nggak punya insentif untuk berkembang. Firefox masuk ke situasi ini tanpa keunggulan distribusi, tapi Firefox datang dengan pendekatan yang berbeda. Bukan karena kami lebih besar, melainkan kami lebih masuk akal. Lebih ringan, lebih cepat terasa, dan yang paling penting buat banyak orang waktu itu, bisa dipilih dan lebih personal. Firefox juga berdiri di sisi standar web terbuka, sesuatu yang saat itu terdengar idealistis. Tapi Firefox tetap keras kepala, dan anehnya, keras kepala itu justru menarik developer. Karena mereka mungkin mulai mikir, kayaknya kalau mau web yang sehat, kita butuh alternatif. Tapi Firefox nggak langsung menang. Tapi dia ngerusak ilusi kalau dominasi itu permanen. Dan dari situ, Firefox berubah dari proyek kecil jadi simbol perlawanan yang nggak berisik tapi konsisten. Sebuah simbol kalau browser bukan harus mengikuti sistem, tapi bisa berdiri di luar dan tetap relevan. Sekitar pertengahan 2000-an, sesuatu yang tadinya kerasa mustahil pelan-pelan mulai kelihatan nyata. Firefox bukan cuma alternatif lagi, dia jadi pilihan. Firefox 1.0 rilis. Banyak pengguna pindah bukan karena Firefox sempurna. Dia masih punya bug, masih ada crash, dan jelas belum sehalus sekarang. Tapi dia kerasa hidup. Update datang, perbaikan terasa, dan yang paling penting, mereka seolah mendengarkan penggunanya. Di fase ini, Firefox membawa gagasan tentang open web ke permukaan, bukan cuma jargon developer, tapi sesuatu yang bisa dirasain pengguna biasa. Web itu seharusnya milik bersama, bukan dikunci satu vendor. Dan disinilah Firefox benar-benar jadi representasi pilihan. Market share Firefox naik, Internet Explorer mulai goyah. Dan buat pertama kalinya, setelah sekian lama, browser kembali terasa seperti medan kompetisi. Tapi kejayaan ini juga membawa tantangan. Ketika kamu bukan lagi kecil, ekspektasi berubah. Firefox nggak lagi cuma ngelawan, tapi dia mulai diuji. Apakah bisa mempertahankan prinsip saat posisinya menguat? Dan jawaban atas pertanyaan itu nggak datang dalam bentuk kemenangan besar, melainkan pilihan-pilihan kecil yang kadang bikin bingung. Pilihan untuk tetap sederhana, pilihan untuk tidak mengejar semua tren, pilihan yang akan terasa jelas di fase berikutnya. Salah satu yang bikin Firefox beda sejak awal adalah cara mereka menyerahkan kendali ke pengguna. Inti browser tetap kecil, tapi lewat add-ons, semua terserah kamu. Mau pasang adblock, ubah tampilan, atau tambah fitur langka, semua bisa. Ini bukan sekedar fleksibilitas, tapi soal siapa yang menentukan pengalaman browsing. Di saat yang sama, Firefox juga menaruh perhatian serius pada privacy. Fitur seperti private browsing dan tracking protection muncul bukan karena tren, tapi karena mereka sadar pengguna punya hak atas data sendiri. Keputusan ini kadang bertentangan dengan logika pasar, tapi Firefox tetap berani bilang, kalau kamu nggak mau dilacak, kamu berhak menolak. Dan prinsip inilah yang bakal kelihatan lagi waktu mereka memperkenalkan AI Kill Switch. Bukan menolak teknologi, tapi memastikan pengguna tetap pegang kendali. Sekitar tahun 2008, tiba-tiba muncul lawan baru, Chrome. Bukan cuma browser baru, tapi sesuatu yang kerasa super dan cepat, juga rapi.
Firefox, yang dulu kerasa segar karena ringan dan fleksibel, mulai kelihatan lebih lambat di mata banyak orang. Market share mulai terkikis, bukan berarti Firefox hilang, tapi posisinya sebagai simbol pilihan mulai tergeser oleh browser yang gampang, minimalis, dan cepat. Tapi yang menarik, meski kalah di angka pengguna, Firefox tetap mempertahankan prinsipnya. Nggak ikut arus cuma demi popularitas, nggak jejelin fitur demi tren. Malah di tengah tekanan industri, mereka tetap memegang filosofi lama. Ini momen yang bikin Firefox kerasa beda dari kebanyakan teknologi besar lain. Kalah pasar tapi tidak kalah prinsip. Dan prinsip-prinsip inilah yang akhirnya jadi dasar keputusan mereka menghadirkan fitur-fitur besar di era AI, termasuk AI Kill Switch. Tahun 2017 jadi titik balik besar buat Firefox dengan hadirnya Quantum. Mesin browser di reset total, lebih cepat, lebih stabil, lebih modern. Tapi itu juga berarti beberapa fitur lama hilang, kayak ekstensi populer nggak kompatibel lagi, dan antarmuka berubah drastis. Buat pengguna lama, rasanya agak kehilangan sesuatu yang familiar. Tapi di balik semua itu, prinsip Firefox tetap sama. Performa dan privasi adalah prioritas. Core tetap kecil, kendali di tangan pengguna. Quantum bukan cuma upgrade teknis, tapi pernyataan sikap. Kalau mereka berani ambil resiko, meskipun sebagian orang nggak setuju. Disinilah semuanya bertemu. Firefox yang lahir dari sisa-sisa Netscape, yang dulu berjuang melawan IE6, yang bertahan lewat prinsip minimalis, add-ons, dan privacy. Sekarang menghadapi era AI, tapi tetap memberi hak pengguna buat milih. AI Kill Switch bukan tanda mereka anti-AI. Ini lebih seperti pengingat kecil tapi keras. Teknologi seharusnya melayani kamu, bukan memaksa kamu menyesuaikan diri. Sikap Firefox ini kadang kayak terlalu idealis, kadang terlalu keras kepala. Tapi entah kenapa, itulah yang bikin mereka bertahan, dan tetap kerasa beda. Jadi, apa pendapat kamu? Apakah fitur AI Kill Switch ini benar-benar diperlukan?